Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bagas Faisal Putra sebagai pembicara pertama. Dan saya Eriza Munasabila sebagai pembicara kedua. Dan saya Faisal Zagiwardana sebagai pembicara ketiga. Mosi perdebatan kita pada siang hari ini adalah paradigma teknokrasi dalam digitalisasi kampus yang menggeser orientasi pendidikan yang semulanya pendidikan pendidikan karakter berubah menjadi efisiensi rasional yang tak berjiwa Pancasila. Kami sebagai tim pro dari mosi ini. Baik, saya sebagai pembicara pertama akan menerangkan sedikit tentang landasan filosofis sekaligus pengantar untuk mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Kita akan mosi pada paradigma teknokrasi dalam digitalisasi kampus yang menggeser arah pendidikan kita dari yang semuanya pendidikan karakter menuju kepada efisiensi rasional yang tak berjiwa Pancasila. Saya akan mengawali dengan sedikit fakta sosial yang sudah kita ketahui. Kita tahu belakangan ini bahwasanya kampus atau universitas digempur dengan digitalisasi. Terkhususnya lagi setelah era COVID-19 ini berakhir. Digitalisasi kampus bisa berubah. Pertama, tugas secara online. Yang kedua, absensi secara online. Yang ketiga, pertemuan secara online. Yang keempat, ini adalah hal yang paling sering berkenaan dengan kita, yaitu dengan mencari tugas secara online. Digitalisasi kampus ini merupakan sebuah alat bantu untuk universitas, terkhususnya lagi mahasiswa sekaligus dosen, untuk mengarahkan dan juga membantu atas apa yang mereka cari dan apa yang mereka butuhkan. Lalu, pergeseran orientasi ini menyebabkan kita menyadari bahwasanya ada yang salah dengan pendidikan yang digital yang termasuki oleh digitalisasi. Kita bisa sebut dengan digitalisasi kampus. Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah gagasan tentang tujuan pendidikan yang tak lain bahwasanya tujuan pendidikan adalah untuk mendorong manusia untuk merdeka. Kita tahu bahwasanya merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara di sini ialah merdeka secara pemikiran. Sedangkan digitalisasi kampus yang kerap atau sering kita alami di dalam kelas yaitu adalah penggunaan artificial intelligence. Dengan itu, maka kami akan sedikit membahas digitalisasi kampus yang berperan di dalam kelas. Terkadang artificial intelligence itu adalah membantu kita, akan tetapi hanya ada satu yang tidak dimiliki oleh artificial intelligence, yaitu adalah kemerdekaan dalam berpikir. Nah, dari kemerdekaan ini kita bisa tahu bahwasanya manusia atau mahasiswa memiliki kemerdekaan yang tidak bisa dibeli oleh kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kita tak bisa memungkiri bahwasanya setiap langkah dari kehidupan kita pasti ada digitalisasi di dalamnya. Akan tetapi kewajiban kita adalah selalu selektif. Kita harus selalu berfokus dan juga kita harus proporsional untuk menerapkan digitalisasi ini. Kenapa di dalam bingkai Pancasila? Karena Pancasila sebagai dasar kehidupan negara dan juga sebagai falsafah hidup bangsa. Maka dari itu kami dari tim pro sedikit menegaskan bahwasanya kami benar-benar pro dengan mosi ini. Baik, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, janji efisiensi teknologi di dunia pendidikan telah membuahkan sistem yang dingin. Mari kita lihat realitas di lapangan, bagaimana paradigma teknokratis ini secara sistematis meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan dan kegotong royongan di ruang-ruang akademik Indonesia. Pertama, terjadi dehumanisasi dalam proses belajar. Antara interaksi dosen dan mahasiswa kini terbatas pada sistem learning management system. Kelas berubah menjadi layar, nilai berubah menjadi angka. Mahasiswa belajar bukan untuk memahami, melainkan untuk mengumpulkan poin dan sertifikat. Pendidikan kehilangan sentuhan nurani, ruang dialog, ruang bimbingan, bahkan ruang tawa, semuanya tergantikan oleh algoritma dan notifikasi. Kedua, digitalisasi kampus memperkuat individualisme dan mengikis gotong royong, di mana sistem daring memacu kompetisi personal. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling tinggi nilainya, dan siapa yang paling banyak sertifikatnya.
Namun di balik itu semua, nilai gotong royong terkikis secara perlahan. Kita tidak lagi berjuang bersama, tapi bersaing secara sendiri dalam dunia digital yang dingin. Ketiga, paradigma teknokratis memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Mahasiswa di daerah tertinggal sulit untuk mengakses platform digital, di mana mereka bukan tidak cerdas, tetapi tidak tersentuh sistem yang katanya efisien. Inilah bentuk nyata pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita lihat lebih dalam, di mana nilai-nilai Pancasila yang seharusnya hidup di kampus seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan perlahan terkikis oleh logika sistem yang menilai performa. Kita lihat dalam sila-sila Pancasila, di mana pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah bentuk relasi manusia yang tergantikan sistem otomatis. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini adalah bentuk gotong royong yang tergantikan kompetisi. Dan pada sila kelima, keadilan sosial, di mana akses digital tidak merata. Paradigma teknokratis ini menipu kita dengan yang katanya efisiensi, padahal diam-diam ia mencuri kemanusiaan kita, dan kita sendiri sibuk membangun sistem tapi lupa membangun manusia. Paradigma teknokratis ini menipu kita dengan kata efisiensi, padahal diam-diam ia mencuri kemanusiaan kita. Dan kita sendiri sibuk membangun sistem tapi lupa membangun manusia. Terima kasih. Dari pembahasan yang ada, dapat kita simpulkan bahwa kita tidak menolak digitalisasi, tetapi kita menolak paradigma teknokratis yang membuat digitalisasi kehilangan makna. Sebab teknologi tanpa nilai hanyalah mesin tanpa arah. Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Artinya, kemajuan teknologi harus memuliakan manusia, bukan menundukkannya. Namun, pada hari ini yang terjadi adalah sebaliknya. Kita yang tunduk pada sistem, bukan sistem yang melayani kemanusiaan. Paradigma teknokratis menanamkan ide bahwa pendidikan harus cepat, efisien, dan seragam. Padahal manusia tidak bisa diseragamkan. Manusia bukan algoritma. Manusia adalah makhluk bernurani. Efektivitas tanpa moral hanyalah percepatan kehampaan. Tanpa ruh Pancasila, teknologi pendidikan hanyalah ruang kosong yang bergerak cepat menuju kehancuran nilai. Oleh karena itu, kami setuju bahwa paradigma teknokratis dalam digitalisasi kampus menggeser orientasi pendidikan dari pembentukan karakter menjadi sekedar efisiensi rasional yang tidak berjiwa Pancasila. Karena itu, kami menawarkan solusi yang pertama, membangun paradigma humanis digital, di mana teknologi menjadi alat pemberdayaan manusia, bukan alat kontrol. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam desain digitalisasi kampus, seperti platform yang memfasilitasi dialog antara mahasiswa, yang menumbuhkan gotong royong dan rasa empati. Lalu yang ketiga, menyeimbangkan antara akal, rasa, dan moral dalam pendidikan digital, sehingga pendidikan